Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, karena pada bagian depan video tadi telah saya lampirkan data singkat milik saya, maka pada bagian ini akan langsung saja saya sampaikan dan juga saya jelaskan materi apa yang akan saya sampaikan dalam video ini. Penasaran kan tentang apa isinya? Nah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi mengenai seed collection atau disebut juga dengan pemanenan benih atau pengumpulan benih. Kalau kita sudah membahas mengenai benih, kalau menurut saya itu pasti ada sangkut pautnya dengan yang namanya biji dan juga bibit ya teman-teman. Dimana biji itu secara umum dapat didefinisikan sebagai bakal tanaman yang di dalamnya itu terdapat embrio sebagai hasil perkawinan antara sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Kemudian untuk benih ini merupakan bahan tanaman yang berasal dari biji, baik itu secara generatif, seperti biji tadi, ataupun baik secara vegetatif atau dari bagian lain selain biji yang dapat menghasilkan bagian tanaman baru. Nah, benih dalam hal ini itu dapat berupa generatif yaitu biji ataupun dapat berupa vegetatif baik secara stek, kultur jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk bibit sendiri, bibit ini didefinisikan sebagai tanaman muda yang dihasilkan dari biji maupun bahan vegetatif yang akan digunakan pada proses penanaman. Nah, dengan kata lain, bibit ini dapat dikatakan ia dihasilkan dari sebuah benih. Sehingga, jika benih yang digunakan untuk menghasilkan bibit ini tidak berkualitas unggul, maka bibit yang dihasilkan itu juga tidak menghasilkan benih yang berkualitas unggul, teman-teman. Nah teman-teman, yang tadi itu hanya sedikit pengantar dari saya mengenai pengertian dari biji, benih, dan juga bibit, di mana menurut saya antara ketiganya itu memiliki suatu keterkaitan teman-teman. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas dan juga mutu suatu benih. Di mana faktor-faktor tersebut yang pertama itu ada cara pemanenan benih, yang kedua itu ada tempat penyimpanan benih, yang ketiga ada sumber atau asal benih, yang keempat itu ada waktu penanaman, yang kelima ada umur pohon, dan yang keenam ada ukuran pertumbuhan pohon. Nah teman-teman, dari antara 6 faktor-faktor tadi tentunya masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi mutu dan kualitas dari suatu benih tersebut. Nah, untuk dalam video ini yang akan dibahas lebih lanjut itu ialah faktor mengenai cara penanaman benih yang tentunya berhubungan dengan judul video ini mengenai seed collection atau pemanenan benih. Pengumpulan ataupun pemanenan benih ini merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan pada benih yang telah siap panen atau dapat disebut juga dengan masa fisiologis, yang dimana benih ini telah memiliki kriteria atau ciri yaitu memiliki ukuran benih yang maksimal, dan juga dia secara fisiologis benih itu sudah mampu berkembang menjadi calon individu tanaman baru. Nah, salah satu kriteria yang dapat kita lihat dengan menggunakan mata kita bahwa benih ini telah masuk fisiologis ialah kita dapat melihat dari warna kulitnya yang telah berwarna kecoklatan. Nah, itu merupakan salah satu kriterianya. Di antara itu tentunya masih sangat banyak lagi kriteria-kriteria lain yang menandakan bahwa benih ini telah masak fisiologis. Nah, kalau benih ini dipanen sebelum masak fisiologis, hal ini akan mengganggu ataupun mempengaruhi mutu fisiologis dari benih itu sendiri. Selain kita harus mengetahui waktu atau kriteria yang tepat untuk melakukan sebuah pemanenan, kita juga harus memahami jenis benih apa dan kriteria dan juga teknik apa yang harus sesuai untuk melakukan pemanenan terhadap jenis benih itu sendiri. Nah, dalam video ini, sebelum kita mengetahui dan memahami mengenai teknik-teknik yang akan dilakukan dalam melakukan pemanenan benih, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu jenis benih berdasarkan cara penyebarannya berikut ini, di mana jenis benih berdasarkan cara penyebarannya ini dibedakan menjadi yang pertama itu ada benih anemokori, yaitu benih yang penyebarannya dilakukan atau dibantu oleh angin, contohnya ini pada tanaman mahoni. Kemudian yang kedua, itu ada benih hidrokori, yaitu benih yang penyebarannya dibantu oleh air, contohnya itu pada tanaman nyamplung. Dan yang ketiga, ada benih zookori, yaitu benih yang penyebarannya dibantu oleh hewan atau binatang. Nah, benih zookori ini sendiri itu dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada ornitokori, yaitu penyebarannya terjadi dengan perantara burung, contohnya itu pada tanaman beringin. Kemudian yang kedua, ada Chiropterokori yang penyebarannya itu terjadi dengan perantara kelelawar atau kalong. Contohnya ini terdapat pada tanaman jambu biji.
Kemudian yang ketiga, ada entomokori yang penyebarannya terjadi dengan perantara serangga, contohnya ini pada tanaman tembakau. Kemudian yang keempat, ada mamokori yang penyebarannya ini terjadi karena perantara hewan menyusui dengan cara endozoik, yaitu melalui feses hewan, atau dengan cara eksozoik, yaitu melalui biji-biji yang melekat pada bulu-bulu hewan itu sendiri. Contohnya ini pada tanaman kopi. Dan yang terakhir, ada jenis antropokori yang penyebarannya terjadi karena manusia, di mana penyebarannya ini karena manusia ini baik secara sengaja ataupun baik secara tidak sengaja. Contoh yang secara sengaja itu ialah seperti pada tanaman kelapa sawit, sedangkan yang tidak sengaja ini contohnya pada rerumputan atau gulma. Nah, untuk jenis-jenis benih yang penyebarannya secara spesifik tersebut itu akan lebih efektif dan efisien jika pemanenannya itu dilakukan saat benih itu telah masuk fisiologis dan pada saat itu juga langsung dilakukan pemanenan, sehingga mutu dan kualitas dari benih tersebut itu tidak akan berkurang ataupun mutunya itu tidak akan jelek, kayak mungkin nanti pertumbuhannya itu akan mengalami sesuatu cacat pada tanaman dan pertumbuhan dari benih itu sendiri. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis benih beserta teknik-teknik yang tepat untuk pemanenannya tadi, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai persiapan-persiapan sebelum melaksanakan pemanenan benih, di mana tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami dan juga harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk melakukan pemanenan secara optimal. Di mana salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan itu ialah mengenai teknik penanaman benih, di mana teknik pemanenan benih ini yang pertama itu ada teknik pemanenan benih dari lantai hutan seperti pada layar ini teman-teman. Nah, teknik pemanenan benih dari lantai hutan ini dilakukan setelah benih masak dan jatuh secara alami. Teknik ini diyakini merupakan teknik yang paling mudah, murah, dan tidak membutuhkan tenaga kerja ahli. Adapun jenis benih yang dapat dilakukan pemanenan dengan teknik ini itu memiliki karakteristik yang pertama, ukuran benihnya ini sedang hingga besar. Kemudian buahnya yang tidak memecah ataupun menyebar. Kemudian benih tidak mudah dimangsa hewan ataupun binatang. Benih juga tidak mudah berkecambah atau bukan benih ortodoks, dan juga benihnya ini tidak rusak ataupun benihnya ini tidak kehilangan viabilitas dan vigornya. Kemudian yang kedua, tekniknya ini ada teknik pemanenan benih dari tajuk pohon yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas genetik benih, di mana pada umumnya kuantitas dari benih ini dikesampingkan dan diutamakan kualitasnya terlebih dahulu. Dan biasanya benih yang dipanen dengan teknik ini digunakan untuk pemeliharaan suatu tanaman hutan. Adapun teknik tanaman dari tajuk pohon ini atau teknik penanaman dari tajuk pohon ini itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada pemanjatan secara manual, yang kedua pemanjatan dengan menggunakan tenaga ataupun menggunakan tangga dan juga tali. Yang ketiga itu penggunaan galah yang telah dimodifikasi sehingga benihnya ini tidak jatuh dan dia tidak pecah ataupun berterbangan. Kemudian teknik yang ketiga atau teknik yang terakhir ini ada teknik pemanenan benih secara kombinasi. Nah teman-teman, kalau kombinasi ini pasti tentunya kayak suatu gabungan ya kan. Nah benih kombinasi ini pemanenannya itu dilakukan dengan perpaduan antara dua teknik, yaitu teknik pengumpulan dari tanah dan teknik pengumpulan dari tajuk pohon. Teknik pemanenan ini merupakan teknik yang memperhatikan kualitas dan juga kuantitas suatu benih. Jadi dia itu tidak memperhatikan salah satu aspek saja dari benih ini. Dimana cara pemanenan dengan teknik kombinasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah teknik penggoyaan cabang ataupun batang. Kemudian yang kedua teknik pembangkasan cabang ataupun batang. Dan yang ketiga teknik penembakan cabang. Nah, antara ketiga teknik ini tadi, teknik dari lantai hutan dan teknik tajuk pohon itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing pada aspek kualitas dan kuantitas. Sehingga adanya kekurangan dan kelebihan pada masing-masing teknik itu akan disatukan dan juga diupayakan dalam teknik yang secara kombinasi ini, sehingga pemanenan dengan teknik secara kombinasi ini dapat dikatakan pemanenan dengan teknik yang lebih optimal.
Oke, lanjut. Yang kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kondisi atau bagaimana sih perlakuan terhadap suatu benih setelah dilakukan pemanenan. Dan hal-hal apa saja yang harus kita berikan perlakuan terhadap benih itu setelah pasca pemanenan. Berikut ini penjelasannya. Nah, jadi setelah benih itu dipanen, maka perlakuan yang dapat diberikan pada benih yaitu yang pertama ada pengeringan benih, kemudian yang kedua ada ekstraksi benih, yang ketiga ada seleksi benih, yang keempat ada pengemasan benih, dan yang kelima ada penyimpanan benih. Untuk penjelasannya berikut ini. Jadi, untuk pengeringan benih ini dilakukan pada benih ortodoks. Pengeringan benih ini dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan kadar air, di mana untuk benih recalcitrant itu tidak diperlukan proses pengeringan, dikarenakan benih recalcitrant ini apabila diturunkan kadar airnya itu akan mengakibatkan embrionya mati sehingga benih ini menjadi tidak berkecambah. Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam pengeringan ini yaitu dengan cara pengeringan dengan sinar matahari atau dengan menggunakan angin atau juga menggunakan suhu pada ruangan. Selain untuk tujuan penyimpanan, kegiatan pengeringan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya serangan jamur pada benih-benih yang telah dipanen tadi. Nah, lanjut kemudian yang kedua ini ada yang dinamakan dengan ekstraksi benih, yaitu kegiatan pemisahan benih atau biji dari struktur buah yang menutupinya, di mana struktur benih atau biji ini dapat terdiri dari daging buah, kulit, ataupun plasenta yang masih menempel pada benih atau biji. Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk ekstraksi benih ini yaitu seperti penggesekan dengan bahan tertentu, kemudian pemukulan, kemudian penginjakan kulit benih, memakan daging benih, kemudian pemanasan menggunakan cahaya matahari, dihentak-hentakkan, dan cara-cara lain sebagainya. Nah, adapun tujuan dari adanya kegiatan ekstraksi benih ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan penyimpanan benih pada benih yang bersifat ortodoks atau memudahkan atau mempercepat proses berkecambah pada benih yang bersifat recalcitrant. Selain itu, ekstraksi dari benih ini juga dapat mengurangi benih tercampur dengan kontaminan dan benih-benih lain. Selanjutnya yang ketiga, ada yang dinamakan dengan seleksi benih. Seleksi benih ini merupakan kegiatan memilih dan memilah benih secara fisik dengan memperhatikan ukuran benih, kemudian berat benih, keutuhan benih, dan pemisahan benih yang terserang hama dan juga penyakit. Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk seleksi benih adalah dengan cara penyaringan. Adapun tujuan dengan dilakukannya kegiatan seleksi benih ini yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik dari suatu benih sehingga benih ini mampu untuk disimpan lebih lama untuk benih ortodoks dan meningkatkan daya hidup untuk benih recalcitrant. Ya, yang keempat, perlakuannya ini ada pengemasan benih. Pengemasan benih ini dimana dapat dilakukan pada benih yang dikemas untuk waktu yang lama adalah benih yang sifat ortodoks, sedangkan pengemasan pada benih yang bersifat recalcitrant itu hanya digunakan untuk mempermudah proses transportasi antara benih, di mana dari suatu lokasi itu akan dipindahkan ke lokasi lain. Nah, untuk tujuan pengemasan benih ini untuk menjaga kadar air benih ini agar tetap maksimum dan optimal, yaitu di antara 6 sampai dengan 8% atau pada kadar yang diinginkan secara spesifik. Dengan kadar air yang terjaga, maka viabilitas dan vigor suatu benih ini juga akan tetap terjaga dan tetap dalam keadaan optimal. Selanjutnya, perlakuan yang terakhir ada penyimpanan benih. Penyimpanan benih ini merupakan kegiatan menjaga ataupun mempertahankan viabilitas dan juga vigoritas dari suatu benih hingga suatu benih ini dibutuhkan untuk kegiatan perkecambahan atau penanaman. Nah, dalam melakukan penyimpanan ini ada faktor suhu, kemudian kadar air, tekanan oksigen, dan juga cahaya yang harus diperhatikan. Karena keempat faktor tadi ini merupakan faktor yang dapat menjadi penyebab benih ini dapat berkecambah ataupun dapat terkena jamur ataupun bakteri. Nah, adanya tujuan dari penyimpanan benih ini sendiri teman-teman, itu dilakukan yang pertama adalah untuk menjaga viabilitas dan vigor suatu benih. Kemudian selain itu, benih ini dilakukan penyimpanan yaitu berguna untuk menjaga persediaan benih. Sehingga pada saat panen benih ini tidak mencukupi karena kejadian alam sehingga serangan hama, penyakit, dan sebagainya ini, ketersediaan benih dalam tempat penyimpanan ini masih cukup untuk kegiatan penanaman secara maksimum.
Nah, oke teman-teman, sebelum saya menutup video ini, di sini akan saya tambahkan sedikit penjelasan mengenai salah satu faktor mutu atau kualitas benih yang menurut saya sendiri ini itu juga merupakan salah satu faktor penting dan faktor yang merupakan memiliki efek yang sangat besar terhadap mutu dan juga kualitas suatu benih, yaitu faktornya ini adalah sumber ataupun asal suatu benih. Nah, sumber benih ini merupakan pohon atau tegakan yang digunakan sebagai tempat pengumpulan benih, di mana berdasarkan mutu benih ini sendiri, sumber benih ini terdiri atas 4 kelas yang diurutkan dari mutu terbaik hingga mutu terendah, di mana yang pertama untuk mutu terbaik adalah kebun benih, kemudian yang kedua ada areal produksi benih atau APB, yang ketiga ada tegakan benih, dan yang paling rendah ini ada pohon benih. Untuk penjelasannya, kebun benih ini adalah tegakan yang ditanam khusus untuk produksi benih. Selain menghasilkan benih, kebun benih ini juga menghasilkan bahan perbanyakan secara vegetatif, yaitu dengan cara stek, pucuk, kultur jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua, areal produksi benih atau APB. Nah, APB ini adalah tegakan benih yang telah ditingkatkan mutunya dengan penjarangan terhadap pohon-pohon yang tidak baik dan terserang hama ataupun penyakit. Kemudian yang ketiga itu ada tegakan benih, yaitu sekumpulan pohon yang telah diidentifikasi pada hutan alam atau hutan tanaman dengan fenotip unggul untuk sifat-sifat yang penting. Misalnya pohon ini memiliki karakteristik yang pohon lurus, kemudian percabangannya ringan, dan juga ini dapat digunakan sebagai sumber benih. Yang terakhir, yang paling rendah adalah pohon benih, yaitu pohon utama benih yang bermutu dan kualitas baik. Dan saat ini dalam jangka pendek ini kayaknya susah untuk mendapatkan sumber benih ini dari pohon benih dikarenakan domestifikasi atau pemuliaan yang lanjut. Hal ini yang menyebabkan pengumpulan benih dari pohon benih ini tidak dapat dilakukan dari sumber-sumber benih yang baik, sehingga kalau misalnya saja dari tegakan benih, kemudian kebun benih, dan juga areal produksi benih ini tidak ada, barulah memungkinkan untuk menggunakan sumber benih dari pohon benih dengan kualitas yang tinggi. Baiklah teman-teman, demikianlah materi mengenai seed collection yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan dari teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you!